Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari mata kuliah visualisasi data dengan dosen pengampu yaitu Bu Eni Safitri, STMTI PhD, yang mana di sini kami ingin melakukan studi kasus terkait visualisasi data dan data storytelling, yang mana kami mengangkat judul yaitu analisis temporal produksi beras di India menggunakan teknik visualisasi data dan data storytelling. Mungkin penjelasan selanjutnya akan dibacakan oleh Bu Amel. Silakan Bu Amel. Baik, terima kasih. Latar belakang dalam pembuatan tugas kami ini yaitu beras merupakan komoditas pangan strategis yang menjadi makanan pokok bagi lebih dari setengah populasi dunia. Di India, sebagai produsen beras terbesar kedua di dunia dengan produksi sekitar 207 juta ton dan eksportir terbesar yang menyumbang hampir 40% ekspor beras global, memiliki peran krusial dalam ketahanan pangan internasional. Namun, produksi beras ini mengalami fluktuasi yang kompleks akibat tekanan cuaca yang ekstrim, kebijakan ekspor, dan dinamika harga domestik. Kondisi ini memerlukan pendekatan analitik yang mampu mengungkap pola produksi secara komprehensif dan komunikatif. Nah, oleh karena itu, penelitian ini menerapkan teknik visualisasi data dan data storytelling berbasis Python untuk menganalisis tren produksi beras India periode 2007 sampai 2025. Guna menghasilkan wawasan berbasis data yang dapat mendukung pengambilan keputusan di sektor pertanian dan kebijakan pangan. Untuk rumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimana tren produksi beras di Indonesia selama periode 2007 sampai 2025 berdasarkan analisis data temporal. Yang kedua, bagaimana pola pertumbuhan dan fluktuasi produksi beras India dapat diidentifikasi melalui teknik visualisasi data. Yang ketiga, bagaimana pendekatan data storytelling dapat digunakan untuk mengomunikasikan temuan analisis produksi beras India secara efektif dan informatif. Selanjutnya, masuk pada metode penelitian, bisa dilihat pada diagram alirnya. Nah, penelitian ini dilaksanakan melalui 9 tahapan sistematis. Diawali dengan pengumpulan data atau data collection dengan menggunakan dataset produksi pertanian India. Dilanjutkan pembersihan data atau data cleaning untuk menghapus nilai hilang dan memastikan konsistensi tipe data. Pada tahap validasi, data menggunakan metode EQR diterapkan untuk mendeteksi dan menangani nilai pencilan atau outlier dalam dataset. Selanjutnya, dilakukan statistik deskriptif untuk memperoleh gambaran umum distribusi data mencakup nilai rata-rata, maksimum, dan minimum produksi. Tahap analisis tren temporal kemudian diterapkan untuk mengidentifikasi pola produksi beras dari tahun ke tahun. Diikuti analisis laju pertumbuhan tahunan guna mengukur perubahan produksi secara persentase antar periode. Nah, teknik moving average 3 tahun diterapkan untuk meredam fluktuasi jangka pendek dan mengungkap arah tren jangka panjang yang sesungguhnya. Seluruh hasil analisis dan kemudian disajikan melalui visualisasi data menggunakan line chart, area chart, dan bar chart berbasis Python. Tahap akhir adalah penerapan pendekatan data storytelling untuk mengemas temuan analisis menjadi narasi visual yang informatif dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan pemangku kepentingan. Selanjutnya, untuk hasil penelitiannya akan dijelaskan oleh Saudara Ilzi. Pada Ilzi dipersilakan. Baik, jadi dari studi kasus yang sudah kami angkat ini, itu menghasilkan yang pertama itu adalah tren produksi beras di India, yang mana grafik menunjukkan produksi beras India relatif stabil pada periode 2007 sampai 2019 dengan kisaran sekitar 29 juta hingga 115 juta ton.
Pada tahun 2021 terjadi lonjakan ekstrim dengan produksi mencapai 2,21 miliar ton tertinggi. Setelah itu produksi kembali turun drastis dan berfluktuasi hingga 2025 dengan titik terendah sekitar 103.000 ton pada tahun 2025. Perbandingan dengan moving average 3 tahun menunjukkan bahwa tren produksi menjadi tidak stabil, terutama akibat lonjakan besar pada tahun 2021 yang mempengaruhi pola keseluruhan. Untuk hasil penelitian yang kedua itu adalah pendekatan data story, yang mana di sini bisa dilihat gambarnya itu adalah produksi beras India dari awal hingga akhir periode. Dari gambar di atas bisa kita jelaskan bahwa grafik storytelling ini menunjukkan perjalanan produksi beras India dari awal hingga akhir periode. Mulai pada tahun 2007, produksi berada di sekitar 114 juta ton dan cenderung stabil dengan fluktuasi kecil hingga sekitar tahun 2019. Namun terjadi lonjakan sangat tajam pada tahun 2021 yang mencapai sekitar 2,21 miliar ton, kemudian turun drastis dan kembali berfluktuasi hingga akhir periode. Pada tahun 2025 produksi justru mencapai titik terendah sekitar 103.000 ton. Secara keseluruhan, grafik ini menggambarkan bahwa produksi beras di India tidak stabil dengan perubahan ekstrim di tengah periode yang menjadi poin penting dalam analisis. Untuk hasil penelitian yang ketiga itu adalah di sini ditampilkan 5 tahun produksi dengan produksi tertinggi. Jadi dari gambar ini bisa dijelaskan bahwa grafik ini ya bisa dijelaskan yaitu tahun 2007, 2018, 2020, 2021 dan 2023. Terlihat pada tahun 2021 menjadi yang tertinggi dengan produksi sekitar 2,21 miliar ton, diikuti oleh tahun 2023 sekitar 1,4 miliar ton. Sementara itu, 3 tahun lainnya 2007, 2018 dan 2020 menjadi produksi yang jauh lebih rendah, bahkan tidak signifikan jika dibandingkan dengan 2 tahun puncak tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa produksi beras di India sangat didominasi oleh lonjakan ekstrim pada tahun-tahun tertentu, khususnya 2001 dan 2023. Untuk ringkasan temuan yang kami temukan di studi kasus ini, yaitu produksi beras India yang mencakup 19 tahun pengamatan mulai dari tahun 2007 sampai 2025 melalui 3 metrik utama. Rata-rata produksi beras selama periode tersebut tercatat sebesar 222 juta ton, 834,58 ton. Sementara produksi maksimum mencapai 2 miliar 212 juta 771 508 ton yang terjadi pada tahun 2021 dan produksi minimum sebesar 103 416 ton sebagai nilai terendah dalam dataset. Kesenjangan yang sangat ekstrim adalah antara nilai maksimum dan minimum dengan rasio hampir 1:21.000, mengidentifikasikan adanya variabilitas data yang sangat tinggi sepanjang periode pengamatan. Hal ini konsisten dengan pola fluktuasi tajam yang terlihat pada grafik tren sebelumnya, di mana produksi relatif stabil pada level rendah selama sebagian besar periode. Kemudian melonjak secara drastis pada tahun 2021. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata sebesar 222 juta ton tidak sepenuhnya mempresentasikan kondisi produksi tahunan secara umum, melainkan sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim pada tahun puncak tersebut. Nah, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa produksi beras di India selama periode 2007 sampai 2025 menunjukkan pola yang sangat fluktuatif dan tidak linear, dengan lonjakan ekstrim pada tahun 2021 sebagai produksi tertinggi dan penurunan tajam pada tahun 2025. Sebagai titik terendah, variabilitas yang tinggi ini menunjukkan bahwa faktor waktu bukan satu-satunya penentu produksi, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal. Pendekatan visualisasi data dan data storytelling terbukti efektif dalam menggambarkan pola tersebut secara lebih jelas dan mudah dipahami, sehingga dapat mendukung analisis
dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Mungkin sampai di sini presentasi saya yang dapat kami sampaikan. Saya Izzy Adrolis dan rekan saya Bu Amelia Kontesa. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.